Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin pecinta Al-Quran rahimakumullah, kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang kenapa Al-Quranul Karim itu dibaca bermacam-macam atau dengan disebut qiraat sab'ah, atau bahkan nanti berkembang menjadi qiraat 10 dan seterusnya. Pada dasarnya Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang abadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah bagi manusia, sebagai penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan bahasa yang sangat tinggi susunan bahasanya dan keindahan balaghahnya. Memang bangsa Arab dahulu mempunyai berbagai lahjah atau dialek yang beragam antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, baik dari segi intonasi, bunyi maupun hurufnya. Namun bahasa Quraisy mempunyai kelebihan dan keistimewaan tersendiri dan lebih tinggi daripada bahasa dan dialek yang lainnya. Banyak faktor yang membuat bahasa Quraisy lebih dominan di antara bahasa-bahasa Arab lainnya. Antara lain karena orang Quraisy berdampingan langsung dengan Baitullah, menjadi pengabdi urusan haji, menjaga Masjidil Haram dan tempat persinggahan dalam perniagaan. Oleh karena itu wajarlah apabila Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy kepada seorang Rasul yang juga Quraisy, agar dapat menjinakkan orang-orang Arab dan mewujudkan kemukjizatan Al-Quran yang tidak bisa mereka tandingi. Oleh karena perbedaan dan keragaman dialek-dialek bangsa Arab tersebut, maka Al-Quran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sempurna kemukjizatannya apabila ia dapat menampung berbagai dialek dan macam-macam cara membaca Al-Quran, sehingga memudahkan mereka untuk membaca, menghafal, dan memahaminya. Banyak sekali hadis yang menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf atau sab'atu ahruf. Antara lain hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ala sab'ati ahrufin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku dalam 1 huruf. Aku berulang-ulang membacanya. Selanjutnya aku selalu meminta kepadanya agar ditambah, sehingga ia menambahnya sampai 7 huruf. Kaum muslimin pecinta Al-Quran rahimakumullah, ada hadis lain tentang perbedaan bacaan ini
terjadi antara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan sahabat Hisam bin Hakim. Hadis ini sangat panjang, saya bacakan artinya saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Hisam bin Hakim membaca surat Al-Furqan di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku sengaja mendengarkan bacaannya. Tiba-tiba dia membacanya dengan bacaan yang bermacam-macam yang belum pernah dibacakan Nabi kepadaku. Hampir saja aku serang dia dalam sholat, namun aku berusaha menunggu dengan sabar sampai dia salam. Begitu dia salam, aku tarik leher bajunya seraya aku bertanya, siapa yang mengajari bacaan surat ini? Kemudian Hisam menjawab, yang mengajarkannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Lalu aku gertak dia, kau bohong, demi Allah, Rasulullah telah membacakan kepadaku surat yang kau baca tadi, tetapi tidak seperti bacaanmu. Maka ku ajak dia menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ku ceritakan peristiwanya. Lalu Rasulullah menyuruh Hisam baca surat Al-Furqan sebagaimana yang dibaca tadi. Kemudian Rasulullah berkomentar, demikianlah bacaan surat itu diturunkan. Lalu Rasulullah berkata lagi, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf, maka bacalah mana yang kalian anggap mudah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Jarir. Dengan demikian jelaslah bahwa tidaklah benar anggapan orang awam bahwa qiraat atau macam-macam bacaan Al-Quran itu diciptakan oleh Nabi atau para sahabat atau bahkan oleh ulama tabi'in yang dipengaruhi oleh dialek bahasa kabilah-kabilah Arab. Dan jelas pula bahwa macam-macam bacaan Al-Quran itu memang sudah ada sejak Al-Quran diturunkan. Kalau kemudian yang mempopulerkan bacaan itu dari daerah yang berbeda, karena bisa jadi para ulama yang mempopulerkan, misalnya Imam Hamzah, kemudian Imam Asim, kemudian Imam Nafi' dan juga Imam Ibnu Katsir, itu berbeda daerah. Itu karena beliau ketika itu mengajinya dengan sahabat yang kebetulan mengajarkannya berbeda. Sebagaimana tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan Al-Quran antara sahabat Umar bin Khattab dengan sahabat Hisam itu berbeda. Sama juga mungkin bisa jadi bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan Ubay bin Ka'ab, itu juga ada sedikit perbedaan. Jadi Al-Quran memang sudah diturunkan begitu caranya, walaupun kemudian ada perbedaan, tetapi tetap saja artinya tidak berbeda, maksudnya masih sama, sehingga tidak menyalahi tujuan dari diturunkannya Al-Quran